Tes. Apa nih? Speakernya kecil banget. Bora. Oke, channel kami. Di sini kita berdua akan membahas tentang perkembangan teknologi di era modern ini. Oke, saya Krisna Estu dan saya Naufal Ilmi Ajis. Di sini kita sebagai host dalam acara talk show ini kita ditemani dengan 4 narasumber. Yang pertama ada Rifka Maulida, ada Abil, Istianu dan Ersa. Oke. Jadi untuk malam ini kita akan membahas tentang kita lebih menurus ke perkembangan teknologi di media sosialnya. Jadi mungkin kita di sini akan membahas seputaran media sosial yang di masa ini mulai marak, yang ramai digunakan oleh masyarakat umum. Oke, yang pertama kita akan ada beberapa pembahasan dan ada beberapa topik. Yang pertama kita akan ingin mengetahui tentang bagaimana perkembangan teknologi di masa sekarang ini. Mungkin kita akan yang pertama akan tanya kepada Mbak Rifka. Mbak Rifka bisa pendapatnya atau bagaimana tentang perkembangan teknologi di masa sekarang ini? Ya, menurut aku sendiri, perkembangan media sosial sekarang tuh udah banyak banget gitu ya. Terus bukan remaja lagi yang pakai, bahkan orang tua sampai anak kecil. Ini karena penggunaan internet tuh banyak, meningkat gitu. Jadi media sosial juga banyak yang pakai. Gitu sih, karena banyak yang pakai internet, jadi media sosial juga meningkat. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mbak Rifka. Karena perkembangan sosial media sekarang yang cukup pesat ini, mungkin ada beberapa dampak positif dan negatifnya kan. Biasanya pasti di setiap kemajuan pasti ada dampak positif dan negatifnya. Mungkin dampak positif dan negatif itu biasanya ditimbulkan dari seiring berkembangnya zaman ini. Kalau saya sendiri, dampak positif dari perkembangan media sosial ini, saya tuh lebih mudah mengakses informasi, apalagi saya sendiri ini mahasiswi ya. Jadi saya butuh informasi selain dari buku-buku, butuh dari internet juga. Terus saya juga kan punya sanak saudara jauh gitu di luar kota. Jadi media sosial ini tuh membantu banget gitu buat saya lebih bisa berkomunikasi dengan mereka tanpa ada hambatan. Terus juga karena lagi pandemi gini kan kita nggak bisa ketemu ya. Jadi media sosial ini berdampak positifnya tuh kita masih tetap bisa berkomunikasi dengan mereka. Juga sekarang kan kita belanja juga nggak boleh keluar rumah sering-sering ya. Media sosial ini juga tuh mempermudahkan kita belanja online gitu. Kayak sekarang kan banyak platform kayak Shopee, Lazada gitu. Saya jadi bisa lebih meminimalisir bertemu dengan orang lain gitu.
Kalau dampak negatifnya tuh karena kalau dari sisi belanja online tadi, orang-orang tuh jadi apa tuh suka menipu gitu. Karena saya juga pernah jadi korban penipuan apa ya? Kalau saya kan di sini suka K-pop, beli beli merchandise mereka tuh lewat online, tapi kadang tuh suka ada seller yang menipu. Nah, di sini tuh dampak negatifnya tuh mereka jadi suka nipu buat dapat penghasilan yang instan lah ya. Terus juga saya pribadi tuh jadi deket sama teman online, tapi jadi nggak bersosialisasi sama tangga gitu. Saya pribadi tuh nggak jarang keluar rumah gitu. Jadi ya itu sih dampak negatif buat saya. Jadi untuk Mbak Rifka ini memanfaatkan perkembangan media sosial ini untuk lebih sering ke belanja online ya. Berarti Belanja online sama nyari informasi sih kalau saya. informasi untuk membantu yang untuk masa pandemi ini kan kalau kuliah nggak bisa tatap muka kan. Iya. Jadi berarti sangat lebih ke sangat membantu ya jika kita bisa menggunakannya dengan berhati-hati. Mungkin kalau Iya benar. Oke, terima kasih dengan Mbak Rifka. Mungkin nanti kita akan berbincang-bincang lagi. Terus Untuk selanjutnya mungkin ini ke kami terus tanya ke Mas Abil. Kayaknya udah siap ditanyain ini. Oke, Mas Abil. Santai aja. Oke, Mas Abil. Oke. Pertanyaan akan dibacakan oleh Mas Hilmi. Mungkin gini aja, kalau Mas Abil sekarang ini yang paling sering kira-kira yang digunakan media sosial apa ini? Instagram sama TikTok. Mas Abil buat TikTok juga? Nah, TikTok ini. Cuma nonton. Coba dulu, Malu. Mau promosi mau? TikToknya apa ini? TikTok sekarang ada adsense-nya kan kayak YouTube itu. Ya, ada. Nyari itu Tapi juga. kalau gimana? Gimana Kak Abil? Gimana kita pertanyaannya apa tadi? Nggak dengar soalnya. Maaf. Enggak, media sosial yang sering digunakan sekarang. TikTok sama Instagram udah itu. YouTube sih juga sama. Buat hiburan atau apa itu? Nah, itu kan cuma buat hiburan. Nah, kalau YouTube itu kadang juga buat belajar hal-hal baru kayak nonton video, nonton YouTuber yang jago editing. Nah, itu kan biasanya sih diajari tutorial gitu. Nah, itu bisa dipraktekin juga kalau misalnya kita lagi belajar gitu terus diterapin untuk tugas-tugas atau bahkan ke pekerjaan. Udah itu aja. Ini Mas Abil berarti ya? Lebih suka ke dunia desain apa editing video atau remix lagu malahan? Desain aja, desain grafis ya? Poster. Iya. Keren loh desainnya. Ini berarti lebih kalau cari tutorial gitu mungkin lebih sering ke YouTube-nya ya? YouTube ya. Kalau IG ya ada sih tapi agak jarang. Tapi cuma nyari referensi. Iya. Referensi trending gitu. Nah, kalau ini menurut Mas Abil ini kira-kira kalau media sosial di masa yang sekarang ini lah. Di masa sekarang ini menurut Mas Abil gimana? Sangat membantu sekali atau bagaimana? Ya, atau malah menjerumuskan? Ya, banyak membantu sih. Kan masa pandemi gini banyak orang yang nggak ketemuan sama teman-teman. Terus kita bisa sosialisasi dengan media sosial dimanapun dan kapanpun. Terus kalau untuk negatifnya itu kan saya juga punya toko online. Nah itu sering ketipu. Pernah ketipu. Ya, ongkos ya. Hampir. Jualan apa ini?
Siapa tahu teman-teman yang lain mau order. Thrifting. Thrifting Radian.sco. juga. Cek aja. Ini Sampai jualan ketipu pakaian. nih. Berarti kalau jualan online itu pakai aplikasi atau cuma by WA, Instagram itu, atau pakai Allshop? Kalau aku pakainya Allshop-nya Tokoku. Masih Pernah belum dengar. pakai Shopee sih. Tokoku itu kayak fashion jual fashion gitu. Berarti khusus yang di fashion itu ya? Ya. Terus juga Facebook saya juga pakai marketplace itu. Pakai marketplace. Nggak tertarik ke Shopee atau Tokopedia? Masih belum. Kalau produknya masih dikit. Juga yang kejual Nyetok juga ya nggak berarti? banyak. Iya. Berarti suatu saat itu pasti kalau mau berkembang baru masukin ke situ di Allshop. Ya. Oke, Kalau udah siap. berkembang terus produknya udah banyak itu ya kami masukin ke Shopee sama Tokped. Oke, biar menambah channelnya juga. Yang mau beli juga banyak kan. Berarti untuk Mas Abil di masa pandemi ini YouTube-nya, sosial medianya itu berarti untuk meningkatkan skill pribadi ya? Untuk Ya, skill. untuk skill pribadi. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk yang Mas Abil. Mungkin kita tanya yang lain dulu sebelum malah kabur. Oke, siap. Mungkin ke Hilang nih. yang lain mana ya? Hai. Isti sama Mbak Ersa. Ersa. Tanya bareng aja nih, hilang bareng. Ersa aja, Ersa. Wah, Mbak Ersa dulu aja. Ersa dulu. Mungkin untuk Mbak Ersa ini pendapatnya tentang teknologi yang di masa sekarang ini gimana ini? Kalau menurut saya tuh perkembangan media sosial di masa sekarang itu sangat pesat. Teknologinya juga sangat pesat. Jadi membuat banyak sekali perubahan yang terjadi pada media sosial. Contohnya, ketika media sosial yang dulunya itu nggak ada room chat-nya, sekarang jadi ada. Kayak fiturnya tuh diperbaharui. Mungkin kalau dari Mbak Ersanya, dampak yang langsung dirasakan oleh Mbak Ersa ini apa? Di masa sekarang ini. Kayak kalau Mas Abil tadi kan apa skill desainnya menambah. Nah, kalau Mbak Ersa ini bagaimana? Kalau saya pribadi tuh kalau ngelihat YouTube kayak gitu dapatnya tuh belajar nulis. Nulis. Oh, nulis. Iya. Mbak Ika. Cek. Kedengeran nggak ya suara? Iya. Kedengeran. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya apa ya? Mungkin kalau di lingkungannya Mbak Ersa aja, lingkungannya Mbak Ersa itu dari rumah yang mana? oh ya, rumahnya mana ini? Rumahnya mana dulu nih? Dari mana ya Mbak Ersa? Dari luar Jawa. Gimana itu keluarga? Kalimantan. Apa Sumatera? Sulawesi. NTB. Oh, NTB. Dekatnya Pulau Jawa. Timur ya. Coba bahas dulu Gapri. Oh, ya. Aku elek. Oke, siap. Dekat sih agak jauh. NTB. Kalau di sana sinyal udah 5G belum? Aman. Aman. Oh, masih 3G? Enggak. Udah kok. Berarti untuk kemajuan perkembangan media sosialnya juga harusnya udah meningkatkan. Iya. Alhamdulillah. Nah, ini untuk yang ini tadi pertanyaannya, kalau pengaruhnya untuk hubungan bermasyarakatnya gimana sih? Untuk antar daerah atau
Oh, yang jadi dekatnya Mbak komunikasi Ersa. jadi lancar. Kayak yang biasanya tuh kalau ada pengumuman kan harus diumumin dulu kan di masjid kayak gitu-gitu. Jadi sekarang tuh tinggal disebarin di media sosial. Oh, jadinya dulu harus orang-orang itu harus dikumpulin dulu jadi satu tempat gitu ya. Ah, iya. Oh, sekarang udah lebih praktis kan berarti kalau dengan kemajuan teknologi ini. Iya. Oke, selanjutnya terima kasih buat Mbak Ersa. Kita selanjutnya lanjut ke Mbak Isti. Kayaknya udah siap menunggu pertanyaan dari kami. Udah nunggu udah lama loh dari tadi. Kayaknya Dari udah pertama udah on cam terus ya. bersemangat nih. Yang lain juga nggak boleh on cam pokoknya. Standby. Bisa lempar-lempar Pak ya pertanyaan. Siap-siap aja. Oke. Mungkin kita tanya rumahnya dulu mana? Rumahnya mana? Rumahnya Mbak Isti di mana ini? Di Bali. Oh, dari Bali. Jadi banyak objek wisata ini. Jarang keluar rumah. Pandemi. Kalau di Bali sekarang pandemi ini masih ramai nggak ya Mbak Isti? Masih kayaknya. Nggak terlalu ngikut berita sih. Nah, di daerahnya Mbak Isti sendiri gimana? Kalau di daerah tempatku sih biasa-biasa aja ya. Soalnya tempatnya di sini tuh di paling pojok banget gitu loh, dekat Pulau Lombok gitu. Jadi kayak kota, cuman kotanya kecil gitu. Tapi masih di daerah kota ini, bukan pinggiran kota. Ya. Daerah kota ya masuk kota. Pinggiran. Berarti masih banyak wisatawan nggak ini di daerah tempatnya Mbak Isti? Kalau tempatku sih nggak tempat wisata ya, jadi nggak tahu. Oh, berarti oke, berarti jauh dari objek-objek wisata yang itu ya, yang banyak terkenal itu. Enggak sih, soalnya kan yang terkenal itu kan daerah Denpasar ya. Kalau Iya. dari tempatku itu Berapa sekitar menit? 2 jam lah. Wow, 2 jam. Lumayan. Kayak Jogja Wonosari. Jono. Bensin lumayan. Tapi kan dekat Lombok. Iya kan? Jauh juga sih. Oh, jauh Nggak juga. dekat banget. Kirain deket. Mungkin kalau langsung aja lah, langsung masuk ke perkembangannya. Ini di sana perkembangannya teknologi gimana nih untuk media sosialnya aja? Mungkin yang sering digunakan aja biar lebih greget. Orang-orang sana itu kalau bermedia sosial itu pakai apa? WhatsApp atau Line atau apa gitu? BBM. Atau masih pakai BBM? Biasanya sih pakainya sih WhatsApp atau enggak Facebook. Gimana? Pakai apa? Pakainya WhatsApp atau Facebook. Pakai Facebook. Berarti pakai Messenger itu ya? Atau Facebooknya buat marketplace? Pakai Messenger. Gimana? Pakai Messenger. Oh, pakai Messenger buat berhubungan itu ya? Iya. Bentar ya. Oke, sama saya aja. Yuk. Jadi tadi pakai bentar, nangis. Oi. Pro banget kan lu. Nanti gue. Nah. Oke, kembali lagi. Gimana? Mbak masih pakai Messenger. Mbak Isti pakai Messenger. Berarti Mbak Isti juga pakai Messenger juga ini? Mbak Isti trouble. Pas sinyal. Pas kontak. Oh, namanya kita Mbak Isti
ganti dulu dengan kembali ke Mbak Rifka. Mbak Rifka lagi. Ya, Bentar. Mbak Rifka. Lupa tadi Mbak Rifka tadi rumahnya mana ya? Berasal dari mana ya Mbak Rifka? aku Karawang. Oh, Karawang. Berarti itu Karawang berarti di kawasan industri atau di mananya itu? Ya, aku di Karawang, di kawasan industri. Wah, berarti banyak industrinya ini, banyak polusi. Kena dampak nggak? Kena dampak. Ya, bener sih. Soalnya di sini tuh panas soalnya banyak pabrik, banyak hotel. Sekarang udah banyak hotel juga. Itu ya Kan kayak tadinya mah banyak. Tadinya mah kan sini kota padi gitu ya, banyak sawah-sawah. Sekarang mah lahan-lahannya udah jadi bangunan semua. itu ya seiring berkembangnya zaman juga itu. Buat kemajuan industri di Indonesia, tetapi ya dampaknya juga lumayan kalau buat polusinya juga itu. Ini yang Benar, panas banget di sini. yang paling dekat pabrik apa ini? Yang paling dekat Apa ya, soalnya aku teh nggak jarang keluar, pokoknya tahu daerah KIC ya gitu. Dasar Tahu nggak? apa ya KIC gitu kan, di situ mah San Diego gitu, dari sini mah deket lah, 15 menitan juga nyampe ke daerah-daerah pabrik gitu. berarti di sana itu Tahu ramai deh, ya? Kak. Ya rame. Banyak truk kalau jam-jam sore gitu, banyak truk. Banyak truk kontainer besar-besar itu ya. Ya. Kotanya itu kayak hidup terus ya. 24 jam. Nggak ada tidurnya Pak. Ini jangan-jangan ya nggak tidur ini. Ya gitu Nggak lah. tidur. Terus apa ya? Ini Mbak Rifa ini nggak tertarik untuk kerja di pabrik aja, Bo? Iya, kok Sampingan gitu. Tertarik sih, nggak bisa. tertarik pengen gitu kerja di pabrik, karena ya gajinya juga kan pabrik di sini mah gede ya, tapi nggak dapat izin dari orang tua gitu. Kalau orang tua sih lebih nyuruh aku buat kuliah, buat melanjutin pendidikan daripada kerja di pabrik-pabrik gitu. Terus orang tua juga lebih apa ya, istilahnya protek aku daripada kerja di pabrik gitu kan bahaya, apalagi aku perempuan kan. Jadi mendingan lanjut kuliah aja gitu. Kalau orang tua sih nyuruhnya gitu. Padahal Karawang itu UMR tertinggi kan. Di pabriknya juga itu. Iya sih. Kalau Sekali aku lebih. sendiri sih pengen gitu dari pabrik gitu. Kan tapi besok kalau lanjut kuliah kan, kalau udah dapat gelar kan bisa masuk di industri, tapi kan nggak di bagian produksinya kan bisa kan. Jadi nggak di lapangan. Misal jadi kayak di labnya atau di bagian marketing atau apa Kak. Terutama kan yang apa Mbak Rifka kuliahnya juga di jurusan ilmu komunikasi kan. Lebih neng marketingnya, Mbak. Kalau Nanti kan bisa di bagian marketingnya atau di pemasarannya, sama aja nih. Promosi sekalian. Promosi. kalau sekarang sih aku lebih pengen kayak jadi lebih ke pertelevisian gitu sih fokusnya daripada marketing. Gimana, lebih ke fokusnya apa Mbak Rifka? Aku tuh lebih sekarang mah udah nggak terlalu ini udah nggak terlalu tertarik ke pabrik gitu atau marketing. Pengennya sih ke kayak fotografinya gitu, jadi tuh pengen jadi orang yang di balik film-film besar gitu kalau aku pribadi sih sekarang. Pengennya main terus dapat uang banyak. Iya tak?
kerja Itu sambil kepengennya semua orang. kerja sambil main ya atau kerja apa main tapi Ya. dibayar. Balik ya, main dapat uang. Ayo ya kan main tapi dibayar kok. Iya. Oke Ya. Aduh, lu tanya nih belum gitu loh. apa ya Kembali lagi ke Mbak Isti, Wo. kembali lagi ke Mbak Isti nih tadi Ini kok tadi malah hilang kemana nih. ini? Kemana ini? Malah hilang tadi kemana ini Mbak Isti? Koneksiku hilang. Oh, koneksinya hilang. Orangnya juga ikut hilang tadi. Iya kan. Rumahnya hilang nggak ini? Rumahnya pindah, Wo. Rumahnya pindah, Wo. Jadi ke tengah kota. Masa sekalian rumahnya juga hilang. Kalau malam sinyalnya ikut meredup kok. Tergantung. Tergantung apanya. Mati listrik kan? Tergantung kondisi. Wah, Posisi Bali itu loh. cuma sih. Bentar. Kembali ke media sosial. Kembali ke media sosial. Kembali ke Mbak Isti ya. Kalau pengaruh atau dampak media sosial ini loh. Kalau bagi anak-anak itu loh, kan sekarang di masa pandemi ini kan anak-anak juga pada di rumah kan, terutama yang udah sejak kecil itu udah dikasih mainan gadget. Kan sekarang banyak kan masih anak-anak kecil udah dikasih gadget sama orang tuanya. Nah itu kan kalau nggak diawasin atau nggak dikendalikan oleh orang tuanya. Kalau nggak dikendalikan kan, misal orang tua juga kerja, anaknya kan di rumah itu sama kakaknya atau sama saudaranya, Atau malah bisa sendiri. ya itu kan gimana ya cara meminimalisir lah, biar nanti tetap terbagi kan. Kadang SD juga ada yang pakai Zoom atau Google Meet juga buat sekolahnya itu kan pasti ya juga butuh teknologi kan. Nah itu cara meminimalisir. Kalau kan pasti anak kecil kan juga suka nge-game. Nah itu gimana cara meminimalisirnya kalau menurut Mbak Isti? Kalau di sini tuh SD sekolahnya belum pakai Zoom atau Meet, masih by WA aja. Jadi tugas-tugasnya itu dikirim di WA, ntar kalau udah selesai dikirim ke WA lagi gitu. Berarti itu nanti ke WA orang tuanya ya atau gimana itu? Enggak sih, setiap murid itu kan dikasih kayak nomor, dikasih kartu nomor gitu, didaftarin WA, ntar dikirim ke grup kelasnya. Berarti itu otomatis nanti setiap anak itu pasti udah punya gadget kan? Enggak sih. Jadi pakai HP orang tuanya. Oh, tapi pakai nomornya itu nomor khusus yang dari sekolah itu ya? Ada yang pakai, ada yang enggak. Tergantung orang tuanya juga sih. Berarti itu berarti di sana lebih lebih terpantau ya anak-anaknya. Yang anak-anak kecil. Ada yang terpantau, ada yang enggak juga sih. Berarti tapi lebih aman sih daripada yang kalau di kota-kota, misalnya kayak di sini juga di Jogja. Itu kan SD aja sudah pakai Google Meet sama pakai Zoom. Jadi agak susah ngontrolnya kalau Beresiko. pada nanti lebih manfaatin gadgetnya buat YouTube-an, buat main games. Jadi ya lebih Game everyone. Every time. Gamenya jadi nomor 1 dari mana. Kalau di sini sih masih pakai WA aja sih. Chat by WA aja. Berarti nanti Paling kalau main gadgetnya itu cuman main game aja sih, buka YouTube, main game yang gitu-gitu. Kalau udah berlebihan terus gimana? Listriknya dimatiin. Enggak juga.
Enggak juga. Balik ini kan. Mungkin segitu dulu untuk Mbak Mbak Isti. Isti, Terima kasih. Kembali ke Mas Abil. Ini tadi belum tanya loh, ini rumahnya mana loh ini? Oh, Mas Ini Abil. rumahnya mana ini? Mas Abil ini dari mana ya, Mas Abil? Tanya. Solo. Oh, dekat ini berarti. Nyepur sini ya. Naik Pramex sampai ke Jogja. Yang paling cepet tau, Bos. Pramex. Oh, tapi cepet. Karena Jogja Solo. Pernah, berarti Mas Abil pernah ke Jogja ini? Pernah main ke Jogja ya? Pernah. Kemana ini? Kemana? Malioboro. Malioboro. Iya. Wah, ini tahu Malioboro dari mana ini? Media sosialnya lewat mana ini? Pasti Instagram. Jadi Instagram dong. Keren-keren kan? Biasanya apa? Apa ya? Instagramnya itu maksudnya kalau buat lihat explore atau gimana? Kalau mau lihat, maksudnya misal mau main ke kota lain, ke luar kota itu biasanya lihat-lihat dulu nggak di sosmed kotanya itu kayak gimana? Ya biasanya lihat dulu. Kalau asik buat foto bagus ya ke situ lah. Berarti dipantau dulu ya berarti. Iya. Cocok Biar nggak ambil. nyesel nanti. Otak langsung meluncur. Mungkin langsung ke pertanyaan yang sama-sama yang Mbak Isti tadi aja untuk caranya meminimalisir untuk penggunaan gadget atau penggunaan sosial media untuk anak-anak itu gimana untuk daerah Solo aja. Nggak usah jauh-jauh, Solo aja. Nah, kalau aku itu biasanya ajak teman-teman yang anak-anak kecil yang di sini tuh main bola gitu. Biar bisa sekalian olahraga gitulah. Biasanya kalau aku gitu. Terus nanti kan mereka juga bakal interaksi sama lain, terus nggak panteng sama HP. Kalau aku sih gitu. Berarti berarti masih sering anak-anak kecil pada main bola itu kayak setiap sore sampai maghrib gitu, berarti masih Nah, ada. Di sini masih ada. Berarti masih kayak dulu. Belum berubah. Tapi kalau udah selesai ya paling main HP bentar terus pulang. Pada mabar, biasanya anak-anak kecil sekarang udah pada mabar online. Free Fire. Mobile Legend, Free Fire, tembak-tembakan. nek PUBG lah kuat. Berarti kalau Mas Kabri ini di masa sekarang ini berarti kesehariannya cuma YouTubean sama desain gitu ya? Ya enggak sih, kadang yo main-main bentar lah. Kalau hunting itu hunting foto atau apa? Hunting foto ya kalau ada tugas sama lagi pengen itu aja. Berarti nggak sering ya atau nggak suka atau gimana? Nggak sering sih sebenarnya. Kalau suka ya suka aja, tapi nggak sering gitu aja. Itu Mas Abil itu belajar edit itu dari kapan? SMP atau SMK. SMK? SMK ya, otodidak. Itu awal mulanya bisa suka di desain itu gimana? Karena lihat di Instagram mau bagus-bagus itu, terus tertarik gitu buat nyoba. Itu berarti Mas Abil dulu gimana ya? Nyoba-nyoba dulu, masih belajar dulu gitu atau ada yang ngajarin gitu? Masih belajar sih. Aku belajar dari di YouTube pertama-tama nih. Berarti sendiri ya? Iya, sendiri. Oh, berarti kayak nggak les atau apa gitu? Enggak les. Oke. Berarti bakat ya? Ya enggak sih. Bakat yang dikembangkan kan siapa tahu nanti bisa jadi desainer. Amin.
bentar-bentar ada sedikit trouble. Oke Mas Abil, sekarang kita kembali ke Mbak Ersa. Mbak Elsa dari tadi udah nunggu pertanyaan lagi nih Kak. Maaf habis tak tinggal. Bentar tadi. Mbak Elsa, bagaimana cara Mbak Elsa itu untuk mengatasi perkembangan teknologi yang semakin maju ini? Kan kalau semakin maju juga ada dampak negatifnya lah. Itu cara mengatasinya itu gimana? Caranya itu kurangin main itu media sosial yang pastinya. Terus abis itu tuh belajar teknologi lah di kehidupan sehari-hari biar nggak gagap teknologi. Kayak teknologinya tuh dibiarin aja masuk. Terus kita juga ikutan belajar. Jadi nanti kita nggak ketinggalan zaman. Ini Mbak Elsa kalau Mbak Elsa kalau nggak main media sosial ini ngapain ini? Hobinya apa? Main musik atau? Kalau saya tuh sukanya nulis sama olahraga. Nulis apa ini? Novel. Puisi. Kok pantun, man? Puisi. Tipografi atau apa? Nulis apa? Nulis puisi. Nulis puisi. Wah, Mau keren. dibacakan di sini nggak? Siapa tahu ada yang minat berarti promosi sekalian. Aja. Yuk, Mbak Elsa ini berarti mulai nulisnya dari kapan ini? Oh, udah dari lama. MA. Dari MA. Udah lama sih. Iya. Berarti suka pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa apa dulu nih? Oh iya, Indonesia, ini. bahasa Inggris atau yang lain? Bahasa Indonesia aja deh. Nggak mau nyoba bahasa asing sekalian? Enggak. Besok Cinta paling Indonesia. wah pecinta Indonesia. Cinta Indonesia. Bahasa Indonesia aku jelek ya. Bahasa negaranya sendiri mah nggak bisa. Dasar. Mungkin ini terima kasih untuk Mbak Elsa, Mbak Rifka dan Mbak- Mas Abil Mas Abil. sama Mbak Isti. dari jauh-jauh semua loh ini. Yang dekat cuma Mas Abil. Paling dekat dari Jogja cuma Mas Abil. Mungkin untuk Talk show Talk show. hari ini bisa kita sudahi kan ini udah menambah wawasan juga terkait tentang perkembangan teknologi terutama di bidang sosial media ya untuk masa pandemi ini juga yang memudahkan kita untuk kayak sekarang ini bertatap muka tanpa bertemu. lewat layar tapi Iya bertemu tapi nggak bisa apa ya berinteraksi langsung. Tapi ya lumayan membantu lah di teknologi sekarang ini. sangat membantu ini. Soalnya kan ya daerahnya jauh-jauh juga kalau ketemu ongkos. Kalau Ongkosnya ketemu mahal. harus keluar uang Harus rapid ya, atau swab. Itu mahal banget. Mungkin untuk malam ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih untuk waktunya Mbak Rifka, Mbak Isti, Mas Abil, Mbak Elsa. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga buat yang menonton pemirsa hari ini. Ini chapter share, Hmm, screenshot share. Oke kita boleh foto dulu. Foto bersama ini, foto bersama. 1, 2, 3. Oke, thank you Mantap. buat kalian semua. Terima kasih. Sekian dan sampai jumpa di Lain waktu. Lain waktu. Oke. Terima kasih.